Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tune. Halo Smart Netizen, kembali lagi bersama gue Irsan 56 di podcast Nongkrong Digital. Dan untuk episode kali ini kita ingin membahas lanjutan dari podcast sebelumnya. Masih bersama Randy Kamil, kita akan membahas tentang hobi dan profesi. Oke, langsung aja kita panggilkan Kakak Randy Kamil. Halo San, gila akhirnya ketemu lagi kita ya, nongkrong lagi. Kita bikin Bisa konten jumpa di lagi. studio. Luar biasa. Bapak Randy, apa kabar Bapak Randy? Alhamdulillah sehat ya. Menjelang besok ada perayaan umat Muslim Idul Adha. Iya, tapi ini nanti kayaknya setelah Idul Adha. Biar tahu kalau kita ngerekam gitu. Iya dong. Tapping ini tapping. Oke, kali ini kita mau bahas hobi sama profesi nih, Ren. Menurut lo nih ya, untuk para smart netizen mungkin yang belum nonton, bisa nonton dulu episode sebelumnya. Tapi di sini kita kasih penjabaran secara singkat aja nih tentang hobi sama profesi menurut Randy Kamil. Coba Kakak Randy, silakan dijabarkan. Oke. Ya. Jadi kita flashback. Flashback. Iya kan, kayak kemarin kan sebelumnya tuh kita mendefinisikan bahwa yang namanya hobi itu adalah sesuatu yang kita senangi dalam waktu luang, tapi biasanya tuh dia malah ngabisin Duit. ngabisin duit lah, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, macem-macem tuh ya kan. Benar. Sedangkan profesi yang kita bahas di sebelumnya, kita definisikan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, belum tentu kita senang, tapi menghasilkan, memberikan pendapatan nih buat diri kita gitu. Dan dia biasa dilakukan dalam waktu yang rutin atau berjangka gitu. Iya, formal sekali Anda. Oh, mungkin biar kita cerdas ya gitu. Smart netizen. Oh, smart netizen. Iya dong. Nah, terus sekarang kita ngebahas ketika hobi jadi profesi nih Pak. Gimana Pak? Kalau dari kacamata lu ngelihatnya apa aja nih tantangannya? Soalnya kan kalau denger cerita lu di minggu lalu nih, lu kan sempat ngelakuin hal yang lu suka, yang lu anggap hobi, tapi menghasilkan Pak. Nah, tapi lu ngelihat hal lain kan, tantangan atau kayak ke depannya apa yang lu hadepin, akhirnya lu memutuskan untuk kayaknya belum nih, kayak gitu. Oke. Oke, gue ada cerita baru lagi nih untuk di episode kali ini. Oke, jadi waktu di sebelumnya gue pernah jelasin kalau salah satu hobi gue adalah traveling, jalan-jalan. Nah, ada masa di mana ketika gue suka traveling, terus tuh akhirnya gue mencoba berbagai macam metode traveling gitu, San. Lu pernah ngapain aja? Pernah backpackingan karena modal backpack gitu kan. Terus pernah juga metode koper gitu kayak misalnya lagi bisnis trip dari kantor gitu atau kerjaan kan Iya. kita. Pernah juga gue itu private trip karena waktu itu kayak ada family gathering dari kantor. Terus Wah. saya kan, iya walaupun gaji 10.000 ya kan. Nah, Terus, akhirnya gue juga nyoba salah satu metode buat traveling yaitu open trip. oh iya, open Iya, trip. Itu lagi hits tuh beberapa lagi tahun ke itu belakang. benar antara 2013 sampai 2017 lah ya. Itu Ya. jadi kita itu traveling atau melakukan perjalanan ada yang menyediakan tour and travelnya, tapi kita bisa daftar walaupun sendirian. Oh, Dan nanti kita bakal digabung tuh sama orang-orang lain, misalnya nih,
perjalanan ini dilakukan oleh 18 orang. Nah, kita bakal ketemu 17 orang yang kita nggak kenal nih di Lainnya. gabung. Iya. Ya berhubung hobi gue waktu itu jalan-jalan gitu kan, ya gue seneng-seneng aja, toh jalan-jalan gue terpenuhi gitu kan. Terus, Kenapa gue cerita ini? Nah, kenapa? setelah beberapa kali gue ikut open trip, nah gue Mhm. tuh waktu itu ketemu provider provider open trip yang menurut gue asik orang-orangnya nih. Oke. Oke, jadi kayak apa ya, panitianya tuh asik gitu, panitia Iya, kayak iya. 17 Agustus. Nah, terus akhirnya gue kenalan, situ ngobrol segala macem. Wah, kayak seru nih open trip gitu. Akhirnya gue ikut trip kedua, ikut ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, Terus? ketika ya cukup sering, akhirnya gue juga jadi lebih enjoy nih buat sharing sama mereka gitu. Plus Iya, minusnya iya. dari open trip mereka, improvement harus gimana. Terus sampai di tahap di mana si teman-teman dari travelnya ini nawarin, gimana kalau lu join aja sama kita gitu. Gimana kalau kita kembangin nih usaha travel ini. Oh, oke gitu. Gue Jadi tertarik tuh agent lo berarti jadi agent. Agent open trip. jadi trip provider. Iya benar, agent open trip lah. Iya, Nah, beda oke. sih ya. Kadang gini, kalau agent open trip kan gini, ada yang dia nggak punya gini, dia nggak punya destinasi wisata, dia nggak punya produk which is paket wisatanya, Aha. tapi dia jualin. Nah, biasanya agent kayak gitu tuh. Jadi dia cuma nyari-nyari orang yang mau trip siapa, abis itu dikasihin ke provider trip lokal. Oke. Tuh. Nah, Beda lah ya berarti. beda. Nah, kalau yang trip provider ini biasanya tempat wisatanya udah ada, eh, Aha. fasilitasnya tersedia. Nah, cuman nggak semua orang bisa meng-range dan mengumpulkan orang itu. Contoh misalnya, lo pengen Oh, snorkeling ke suatu pulau gitu ya, atau ke suatu tempat wisata. Kalau lo jalan sendiri itu mahal banget. benar. Biasa terjadi itu. Betul. Tapi kalau lo bagi sama 18 orang, misalnya, Jadi jauh murah. lebih murah. Karena nyewa kapal, Benar. penginapan, dan lain-lain gitu. Tapi ketika lu sadar, anjir gue gak punya temen gitu. Gue gak punya temen nih 18 orang gimana ngumpulinnya. Nah, Benar. disinilah peran si trip provider ini buat mengumpulkan 18, 17 orang lainnya termasuk dulu jadi 18 supaya biayanya jadi lebih murah gitu. Iya. Termasuk bikin itinerary segala macem. Nah, ketika ada tawaran itu, tertarik dong. Wih, jalan-jalan, hobi gue banget kan. Ini kapan lagi nih Iya. hobi dibayar? Pikiran gue waktu itu kayak gitu. Lagi nih hobi dibayar. Wah seneng nih kayaknya. Itu yang ada di pikiran gue secara instan waktu itu. Kenapa? Karena Benar. sebelumnya gue peserta dilayangin, terima Benar. beres, ya kan, menikmati suasana alam kan. Kita nggak tiap hari pergi ke sana. Benar. Benar. Itulah kenapa serunya hobi, karena kita tidak setiap hari melakukan hal tersebut. Hanya di waktu luang. Iya. Nah, ketika gue mulai untuk menjalani itu sebagai profesi, mulai dari prosesnya kan pendaftaran, terus hari H, terus ketemu pesertanya, harus ngelayanin mereka, nyiapin ini itu segala macem, ternyata berbeda. Terus, Ternyata jalan-jalan ketika lo berada di posisi profesi itu belum tentu semenyenangkan ketika lo hanya sebagai peserta atau hanya melakukan hobi tersebut. setuju. Pasti. Itu pasti terjadi. Benar. Nah, akhirnya apa yang ada di bayangan lu di awal, kalau lu cuma pengen nyari kesenangannya aja, enaknya aja gitu ibaratnya. Mm. Bisa jadi ini nggak lo perhitungkan gitu. Makanya buat smart netizen nih teman-teman yang lagi dengerin, Mm-mm. oh, kayaknya seneng melakukan ini nih. Kayaknya kalau gue jadiin profesi sampai gue dibayar enak nih. Belum tentu. Rambu-rambunya. Benar. Lo ingat dulu tuh, ketika nanti lo melayani orang, lo tetap menemukan kesenangan lo nggak gitu. Sebenarnya tuh lo senang melakukan kegiatannya atau termasuk sepaket dengan melayaninya. Hmm. Oke. Iya, iya. Yang repot-repotnya ya. Yang repot-repotnya. Kalau lu cuma suka
antusiasmenya aja, suka sensasinya aja, tapi tidak suka proses dan preparationnya atau persiapannya, lo harus mikir dua kali sebelum memutuskan hobi lo jadiin profesi. Oke. Oke, karena balik lagi, ketika ada sebuah kegiatan di mana lo dibayar, lo akan bertanggung jawab terhadap harga yang dibayar. Benar, yang dibayarin ke lu ya, Yang dibayarin ke lo gitu. Ya sesuai lo dengan tanggung jawab dan lain-lain. betul. Kenapa? Karena orang yang membayar lo itu berada di posisi ketika lo dilayani sebelumnya ketika lo melakukan hobi itu. Oh iya iya iya. Jadi Tapi yang menarik nih Ren, Ren. By the oke. way nih ya, kan Gimana gimana gimana? sebenarnya lu suka traveling, terus ikut open trip, dan lu menjual jasa open trip ya. Betul. Kalau kita analogikan dengan profesi yang menjual parts atau aksesorisnya, bakal beda cerita nih. Iya dong, Betul. ya Betul. kan? Sekarang nih, Betul. lu pernah punya pengalaman yang dimana lu bukan menjadi jasa, tapi lu justru ngejual sesuatu dan lu enjoy. Pernah. Nah, Termasuk nih. itu. Ketika lo traveling, Ah, ah. terus kalau lu mendalami si hobi lo itu, otomatis lo akan punya banyak pengetahuan tentang apa-apa saja yang lo perlukan untuk traveling dong. Termasuk gearnya dong. Bener. Alat-alat outdoor, aksesoris-aksesoris yang wajib dibutuhkan untuk pergi ke tempat tertentu misalnya. Ke Ya. gunung otomatis beda aksesorisnya sama ke laut misalnya. Lu dari situ akhirnya Wow. paham, iya di jauh dong. Akhirnya dari situ lu ke pantai pakai jaket tebel, terus ke gunung pakai legbong doang kan beda rasanya bos. Mengkerut terus ke gunung pakai Bagus, legbong. bos. Iya Bagus, anjir. bos. Iya, makanya itu bisa menciut itu ukurannya kan. Ukuran badan maksudnya Badan, badan. Pak D. Iya. Nah, ketika yang lo lakukan adalah berjualan barang gitu ya, atau komoditas misalnya dari suatu tempat wisata misalnya. Benar. Ternyata lu pergi ke gunung, lu ngeliat potensi di sana, buah apelnya bagus gitu. Akhirnya kan lu sekalian jalan-jalan ke sana, yang lo jual apelnya misalnya. Iya. Lu Ya, itu bawa buah tangannya ya kan? benar oleh-olehnya, souvenir atau sesuatu yang khas dari daerah tersebut. Nah, itu beda rasanya, Bray. Kita nggak terbebani sama si eh, pelayanan itu tadi gitu. Hmm. Tapi apakah berjualan dan memilih barang itu termasuk kesenangan lu? Maka kalau itu bukan kesenangan lu, sebenarnya itu bukan hobi lu, hanya profesi. Oh. Tapi ada nih Ren, gue punya cerita justru. Gimana, 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 gimana? Bukan gue sih, tapi gue punya temen. Dia ini dulunya salah satu pegawai lah di maskapai. Hmm, Katakanlah ya seperti itu. yes. Terus suatu saat dia cabut dari itu maskapai untuk traveling. Wah, ini sesuai banget sama hobi Anda. Gila, kayak nyambung tuh gue. Makanya dia mau traveling, tapi dia tuh Hmm. udah gue nggak ngerti ya. Mungkin karena instingnya dia udah ada untuk bisnis dan bertahan hidup gitu ya. Hmm. Dia itu ngincer market-market OKB. Oke. Siap. Nah, untuk pergi ke luar negeri karena dia dulu di maskapai dan mungkin pernah ke beberapa tempat gitu ya kan dan dia survei harganya ternyata murah terus dia coba jual dan yang mana kondisinya itu berhasil sampai Hmm. sekarang Pak sampai Iya. sekarang orang ini ke luar negeri dibayarin dan Hmm. eh, dia waktu dulu salah satu yang apa sih jasa apa itu yang nitip-nitip tuh Just tip, namanya just tip. jasa titip gitu. Iya. Bener. Nah, Bener. kalau dianalisa dari situ berarti kan kondisinya ya. Heeh. Ini
gue Heeh. menyukai proses ribetnya sama menyukai Betul. explore-nya ya. Itu contoh Betul. yang berhasil Kak. berarti ya. Betul, betul. Sepakat gue. Maka itu hanya akan berhasil kepada orang-orang yang suka ribet. Iya, dia ribet sih emang. Bukan Iya, ribet, lebih ke arah detail. detail. Belum lagi Kalau nungguin pesenannya, ngebalesin iya orang yang nitip. benar mas. Terus yang gua heran gini Ren, Gimana tuh? lucunya adalah dia Hmm. pernah bawa orang, namanya OKB juga gitu ya kan segmennya. Dia pernah cerita gini, Hmm. lagi di Macau waktu itu. Oke, yes. Keren ya. Seru nih. lucunya, lucunya dia ini perempuan. Hmm. Dia perempuan di Macau dan cukup rohani gitu ya kan, apa sih bahasa rohani, cukup Agamis, inilah agamis. agamis, agamis, Oke. cukup agamis. Terus karena dia harus bawa ini orang-orang ke Macau, ya udah dia bawa. Habis itu mau ngasih, Macau apa Hong Kong ya, yang ada kasino di tengah, kayak model di atas kapal gitu. Oke, Seingat gue oke. sih antara itu, antara Macau Mantap. atau Hong Kong. Ya, itu Iya, iya. segitiga emas sih deh. Iya makanya kan, Hmm. pokoknya antara itu. Terus ini orang mau nyebrang naik ke kapal, si orang kayanya ini ngomong gini Ren, wah nggak Gimana? bisa saya kalau naik kapal, soalnya saya takut muntah. Terus temen gue dengan nyebelin ya, karena Eh, dia udah bete, ini kan namanya ribet ya, eh, so, ngurusin satu orang ini doang gitu ya kan. Dia eh. bilang dong, kalau lu punya duit 50 juta, gue sewain helikopter buat lu orang. Bener Dan dong. lucunya adalah gini, ketika dia cerita itu, gue tahu nih orang ribet, tapi dia nggak suka kalau orang lain yang ribet. Hmm. Nah, ketika orang lain itu ribet, lu punya banyak solusi tuh ya. Bener. Sepakat, itu Salah sepakat. satunya gitu. Sepakat. Gak tau ya, karena orang Indonesia itu pengennya bagus tapi murah. Iya susah. Iya. Iya, Padahal, iya, iya. iya kan? Padahal kalau dilihat dari segitiga keinginan, itu Iya, cuma bisa milih dua dari tiga kan? iya, Cepat, bagus, murah. iya benar. Kalau lu mau cepet tapi murah, jangan ngarepin bagus. Kalau lu mau bagus tapi cepet, jangan ngarepin murah. Benar. Kalau mau lu ngarepin murah tapi bagus, jangan ngarepin cepet, ya kan? Iya. Tapi itu juga untuk dicatat kali ya, kayak smart netizen yang mau melebur hobinya jadi profesi, salah satunya adalah nikmatin keribetan itu dan punya solusi untuk keribetan yang timbul, bener gak? Bener. Nah, biasanya ini berhasil buat yang ketika lu punya hobi, terus lo senengin, tanpa sadar, lo tuh jadi koordinator di aktivitas hobi lo misalnya. Ah, Iya. Jadi lu udah terbiasa nge-arrange sesuatu nih gitu. oh iya 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 iya, Manajemen. iya 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 iya. Karena mau Ingat, lu mau lu itu cuman hobi, mau itu lu bener-bener jadi profesi murni gitu ya, atau ternyata lu bisa menjalani itu semuanya, manajemen itu diperlukan sih, Bray. Gitu. oh iya iya iya, itu penting sih. Yes. Soalnya gue punya teori gini, Wih, gimana nih? ketika lu nggak bisa manajemen waktu, Mm-mm. kayaknya semua-muanya lu nggak bisa manage. Sepakat. Itu gue ada cerita lucu, cuy. Gimana tuh? Ya, waktu itu gue lagi ada trip ke Banyuwangi nih ceritanya. Ada trip Terus? ke Banyuwangi, tadinya buka open trip ceritanya kan. Buka open trip, Oh, oke. Mau ngejaring sekian orang. Tapi ternyata baru ada yang daftar sekitar 2 orang. Sama 2 orang ini di booking nih kuotanya semua. Jadi dari yang tadinya gue rencanain open trip, ternyata jadi private trip gitu bro. anjing orang kaya. Lumayan, lumayan. Tapi nggak baru kayaknya. Kenapa? Karena udah bertua pak, ternyata pak. Oh gitu, iya iya iya. Ternyata dia udah tua gitu kan. Jadi
Kalau nggak salah tuh harusnya 18 orang tapi cuma yang datang sekitar 6 gitu kalau nggak salah, sepertiganya lah, atau 8 orang gue lupa. Oke. Gokil ya. Terus. Nah, terus karena kita plan awalnya adalah ini open trip, itinerary, maksudnya jadwal perjalanan, fasilitas-fasilitasnya yang kita arrange adalah sesuai rencana open trip tadi dong gitu. Benar. Nah, terus daerah tempat-tempat wisatanya, destinasinya yang kita mau kunjungin itu sesuai sama open trip biasa nih gitu. Dan timelinenya juga Benar. padat, padat banget karena start Jumat, selesai Minggu. Buset. Wih, ngeri kan. Nah, lucunya kita udah semangat nih nyiapin segala macam, repot-repot, ternyata pas dibalikin ke customernya itu baru satu. Jadi harusnya gini, satu hari itu ada 3 tempat wisata ya misalnya, Oh. mereka satu aja udah ngapa. Kebayang dong lu, orang-orang udah Karena umur juga ya. berumur ya kan. Nah, ya udah kayak gitu, ya udah, wah ya udah kalau gitu satu aja. Tapi kita kembalikan lagi ke pelanggan kita gitu. Bu, Iya, iya. Pak, rencana kita seperti ini. Gimana nih, mau dilanjut atau enggak? Ketika mereka sendiri yang mengatakan, wah kayaknya ini aja udah capek mas, kita balik aja ke hotel istirahat. Fine Iya. gitu. Itu. Terus pas lagi kayak gitu, Mm-mm. eh apa bahasanya? Aku tadi mau ngomong apa tuh lupa. Itu Jadi tadi ketika lagi kayak gitu, gue tuh tadi ada pertanyaan gitu Ren, tapi gue lupa. gak apa-apa. Gue lanjut tadi, gue lanjut. Iya, iya, Nah, iya. ketika lo ternyata ketemu permintaan kayak gitu yang belum tentu sesuai dengan yang lo siapin segala macam, ya lo harus bisa adaptif tuh buat memenuhi itu gitu. Jadi Hmm. kadang nggak selalu seribet yang lo pikirkan di awal gitu. Bisa jadi lebih santai gitu. Oh, Cuman, oke, oke, oke. cuman perkaranya adalah yang dibedakan adalah ketika walaupun ini hobi lo, walaupun ini sesuatu yang lo senangi gitu ya. Hmm. Seni negosiasi dengan diri sendiri dan orang lain ketika melakukan ini gitu. Soalnya kan kita Oh, kalau ngejalanin hobi cenderungnya mementingkan diri sendiri kan. Ya udah yang penting gue seneng iya. gitu. Egosentris. Kalau udah ngomongin hobi Egosentris. gue, Nah, egosentris banget. iya. Nah, ketika lo udah menjadi itu profesi, ya mau nggak mau, selain lo dapet kesenangan, lo juga menyenangkan orang lain gitu. Hmm. Bener, bener, bener. Dan itu sebenarnya untuk dicatat juga tuh. Kompromi ya bahasanya ya. Kompromi Om, dengan diri sendiri dan orang lain ya. betul. Nah, gue punya tips and triknya adalah ketika lo menjadikan hobi lo ada dan sesuatu yang lo lakukan tadi, lo sadar bahwa itu bisa menyenangkan diri lo. Kalau Mm-mm. motivasi lo itu adalah untuk menyebarkan kesenangan yang lo rasakan kepada orang lain, nah itu nggak kerasa tuh ribetnya. Hmm. Karena lo akan happy ketika si orang yang lo ajak ini happy. Setuju, setuju. Kenapa? Tapi Karena, hah? ya, kenapa? Kenapa? Soalnya eh, pengalaman waktu pertama kali ini belum gue jadiin profesi ya. Ketika pertama kali gue traveling ke suatu tempat, gue pulang, gue cerita sama temen-temen keadaannya kayak gini, serunya ini, wahananya yang asik begini-begini. Mereka pengen tapi nggak punya kapabilitas riset atau nyari-nyari info kayak gue gitu misalnya. Nah, gue Hmm. menawarkan diri tuh tanpa dibayar gitu. Ya di sini gue aturin, gue Oh, orangnya, gue kayak gini, gue bikin list jadwal perjalanannya, gue kasih dia gitu. Nah, ketika dia ngerasa terbantu tuh, gue mendapatkan kesenangan yang berbeda gitu. Ih, gila, iya, gue iya, iya. bermanfaat banget jadi manusia nih gitu ibaratnya kan. Wah Oh, gila. iya, iya, Ini iya. nih. Nah, di situ tuh gue jadi mulai titik di mana gue menyadari bahwa oh ternyata melayani orang juga seru ya gitu. Ditambah melayani dalam hal yang gue senangi gitu. Benar, 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 benar.
Nah, itu sebenarnya tadi mau gue sanggah tuh, yang Hmm. terkait lu bilang apa ketika lu sen apa bahasanya tadi senang melayani, Hmm. buk senang dengan ribetnya juga ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Itu di awal tadi ya. Senang ribetnya juga, senang melayaninya juga. Gue langsung mikir gitu, kayak tapi kan emang semua orang kayak gitu. Enggak Enggak dong. dong. Enggak dong. Balik lagi ke niatnya berarti ya. Iya, itu dia. Akhirnya tidak semua orang bisa menjadikan hobinya profesi dia gitu. Iya juga sih bener sih. Iya, Iya akhirnya iya. yang cuma yang nggak ready atau nggak siap untuk melakukan hal itu ya emang balik lagi berarti itu hobi lu aja gitu. Mm. Kenapa kenapa Dan gue bilang kayak gitu? kenapa? Yang jadi pertimbangan adalah nama baik lu juga, men. Benar. Setuju gua kalau itu. Tuh. Setuju, setuju, setuju. Iya, iya, iya. Kasih. Nah, itu kan kalau tentang masalah pertimbangan hobi untuk jadi profesi ya. Yes. Ngomong-ngomong sebelum masuk ke selanjutnya, waktu inget gak waktu dulu pertama kali lu dapat penghasilan dari hobi? Heeh. Waktu itu lagi hobi apa? Penghasilannya berapa? Ah, kalau yang pertama kan yang gue bilang tuh gue nangis. Itu nggak gue ceritain di sini. Tapi setelah itu ah, yang gue pernah lakuin itu gue ngambil karena cerita lagi traveling. Waktu itu gue traveling. Gue traveling, Hmm. gue bikinin itinerary segala macam. Terus gue coba nge-range itu dan gue kontak orang-orang yang ada di tempat wisatanya buat bantuin teman gue dan gue nggak ikut berangkat. Mm-mm. Itu gue nggak ngarep bayaran waktu itu. Terus? Oke. Tapi pas balik itu gue pertama dibawain oleh-oleh, yang kedua gue Mm. dikasih duit. Oh iya, Iya, nominalnya antara 500 sampai sejuta. waktu itu lu cuman ngebantuin doang. Iya, jadi ibaratnya nih teman gue udah nyampe ke stasiun dan bandara di suatu kota. Abis itu Heeh. dia terlayani dengan baik lah. Dia harus kontak siapa dia udah tahu, rutenya kemana aja dia udah Oh. tahu, terus tempat-tempat wisata apa aja yang bisa jadi opsi dia, terus rekomendasi tempat makan yang asik di mana gitu, segala macam penginapan yang rekomend di mana gitu. Udah tuh gue spiritnya adalah gue cuma pengen nge-share apa yang gue alamin waktu itu. Lo kesini deh, kayaknya ini asik buat lo cocok sama keseharian lo nih. Lo kan sukanya yang seperti ini misalnya. Nah, udah gue Heeh. cuma, niat gue cuma ya udah, gue bagi aja pengalaman gue gitu. Nah, ternyata pas balik, udah gue dibawain oleh-oleh, di, dia berterima kasih gitu, ternyata sesuai yang diharapkan, terus gue dikasih duit gitu. Oh, lu dikasih duit sama temen lo. Dikasih duitnya sama temen gue. Gue pikir sama orang yang di sana ditransfer gitu. Itu setelahnya bro, beda lagi Ada tuh. lagi. Iya, jadi ketika akhirnya itu jadi rutin, dapat komisi juga pernah pak gitu. Waduh, Cuma kalau yang, tapi bukan yang trip ini ya. Nah, yang pas yang lo bilang tadi pertanyaan lo pertama kali ini yang dari temen gue ini, dan gue nggak menyangka gitu karena kenapa? Awalnya karena ingin membagikan pengalaman gue gitu. Nah, akhirnya gue jadi penasaran dong kan, apaan sih kok gue dikasih gitu, apaan sih gitu kan gue cuma cerita aja gitu. Ternyata yang menyadari bahwa itu ada value-nya adalah si temen gue ini gitu. Hmm. Jadi kayak dia ngerasa kalau nggak ada data-data, nggak ada informasi ini, itu bisa jadi dia spend money lebih mahal dari yang dia kasih ke gue. Iya, 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 iya. Iya. Terus selain spend money lebih mahal, kalau dia jalan sendiri nyoba-nyoba, dia juga ngebandingin seandainya dia ikut travel agent gitu. Oh, iya, 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 setuju kok kalau itu. Jadi sebenarnya
ketika kemampuan lo itu bisa ngebantu orang dan orang tersebut sadar keuntungan yang dia dapatkan dengan dari bantuan lo, ada value di situ gitu. Iya, 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 iya. Oke, balik lagi nih ke penghasilan pertama. Balik. Siap. Tadi antara berapa? 500.000 sampai 500 sampai sejuta. sejuta. Oke. Terus ada lagi selanjutnya tuh di belakang tuh ya. Iya dong, gini aja deh. Nih, salah satu rahasianya trip provider. Apa tuh? Tempat makan itu biasanya memberikan harga di atas harga normal dia gitu untuk wisatawan. Iya. Jadi semakin banyak pesanan lo ke tempat dia atau lo bisa mengarahkan ke situ, itu lo bakal dapat cashback namanya. Diskonnya ya. Betul. Nah itu ngakalin ya berarti ya di situ ya. Jadi kayak apresiasi si penyedia makanan itu tadi gitu. Iya, iya, iya. Tapi harganya normal sebenarnya, nggak yang ngegetok. Misalnya kayak makan biasa, normalnya di tempat itu 50.000, terus dijadiin harga dia 10.000 karena harus ngasih lu 25.000 gitu. Enggak, normal aja, cuman lo akan dapat cashback kenapa? Karena ngedatengin pelanggan ke dia. Buat dia kayak warungnya jadi rame. Kenapa? Karena kan kalau lu wisata gitu ya, datang rombongan, itu warungnya dapat impresi rame gitu. Karena sekali datang 18 orang, 30 orang gitu. Jadi orang kayak yang dari jalan ngeliat, oh gila warung nih rame, berarti enak nih gitu kan. Win-win solution itu sebenarnya. Iya, iya, iya. Benar-benar make sense, make sense. Nah, tapi pertanyaan gue gini, Re. Gimana? Ketika lu dapetin penghasilan lu dari hobi, lu berpikir untuk apa gua terusin aja kali ya, atau kayak lah nggak cukup nih segini, gua kerja aja deh gitu. Nah, akhirnya gue mikir waktu itu tuh, dari yang tadinya Sempet ya, sempet. Iya dong, dari yang tadinya nggak nyangka, gue dapet 500 sampai sejuta. Ini seminggu ibarat ya, karena kan di weekend gitu. Sabtunya dong. Ini kalau hari minggunya ada juga, berarti 2 kali lipat. Kalau tiap minggu ada, berarti 8 kali lipat sebulan. Benar. Kalau selisihnya sejuta, sebulan 8 juta, lu nggak ngapa-ngapain. Anjir, iya cuy. Gimana itu otak kapitalis lu gimana itu kalau final proyeksi kayak gitu? Udah goyah ini. Iya, jadi 8 juta terus lu nggak ngapa-ngapain. Goyah, Pak. Ya kira-kira gitu. Maksudnya berarti kan antara 4 sampai 8 juta mungkin bisa lo dapatkan dalam sebulan tanpa lo harus ribet-ribet gitu untuk jasa lo, ya kan? Karena lo akhirnya sadar bahwa oh harga diri gue untuk memanage sesuatu 500 sampai 1 juta nih sekali kerja gitu. Kayak lo harus bisa menilai diri sendiri gitu dari penilaian orang lain gitu. Buat orang termasuk gue pribadi pada saat itu terkejut banget Pak, goyang banget. Waduh, kalau kayak gini mah enak banget gitu. Itu. Tapi pikirkan lagi gitu, resapi lagi, lu itu cuma impulsif doang atau lu punya kemampuan melakukan itu gitu. Jangan lo anggap keberhasilan lo satu kali itu memvalidasi keberhasilan lo di masa depan. Itu aja sih. Ini menarik nih, ini quote menarik. Karena yang namanya lo berhasil itu adalah kondisi di mana lo setelah gagal berkali-kali, lo ketemu kondisi nggak kita sebut itu namanya berhasil gitu. Lalu gagal belum?
terus lu dapet keuntungan, terus lu nganggep oh berarti ke depannya grafiknya naik terus nih kayak gini atau minimal stabil. Belum tentu, Pak. Lu belum bertemu Belum tentu. kegagalan. Hidup gak sesimpel itu. Gak semudah kata-kata motivator dan quote of the day. Parah, parah, parah. Tapi Iya, iya. seperti Jadi, orang pada umumnya, gue tetap tergiur ah, sih. tapi waktu itu sempat sampai lo eksekusi. Kayak, coba dulu deh nih, gua 3 bulan gitu, apa gimana? Betul sekali. Ah, itu kan pikiran negatif saya saja gitu. Kenapa saya lakukan gitu kan. Akhirnya gue lakuin lah. Bener Pak. 2 minggu ada lagi yang minta tolong. 3 minggu ada lagi yang minta tolong. Fokus tuh ya udah ya. Iya, dan selain itu akhirnya gue jadi termotivasi buat nyari tahu dong gimana sih caranya ngejualin paket kayak gini. Terus ternyata ada forum, terus ternyata ada kayak dulu bukan marketplace ya namanya, kayak ada grup-grup Facebook, grup-grup Oh, sosial media gitu. Lo iya. bisa tawarin jasa lo atau rencana lo di situ dan orang yang tertarik bisa pakai jasa lo gitu. Nah, sampai di mana tidak ada yang menghubungi lo atau tidak ada Iya. yang kenal untuk pakai jasa lo. Di situ lo baru sadar gitu. Ada pasang surutnya gitu. Jadi nggak, ini bukan sesuatu yang mungkin rutin bisa lo dapet. Nah, lo siap nggak buat ketemu itu gitu. Waktu itu lu udah sampai kena pasang surut. Udah kena pasang surut, Pak. Makanya ketika kayak sekarang nih kondisi pandemi nih 2020 banyak bisnis yang turun, orang pada bingung ekonomi. Terus ngeliat kayak gini kayak ini nggak asing nih gitu. Karena gue pribadi gue nyoba buat ngamatin ya itu kayaknya Mm-mm. 5 tahun sekali tuh kejadian, Mbak. Pahitnya ya. 2009, 2011, 2014, 2016, sekarang 2019 mungkin 2021, who knows. Iya sih bener sih. Cuman Gitu. Jadi, kalau gitu Ren, hmm? waktu dulu lu sadar itu ketika lagi apa tuh? Yang mana, wah gue nggak bisa nih kalau pasang surut gini. Tetap bertahan, mendingan gue kerja biasa gitu. eh ketika lu ngejalanin usahanya itu gitu ya, yang tadi hobi lu jadiin profesi, ujian pertama adalah ketika lo nggak dapet klien yang datang sendiri ke lo. Itu ujian Hmm. pertama. Lo bisa tanya Hmm. ke diri lo sendiri, gue orang yang proaktif apa bukan? Hmm. Kalau lo tipenya jemput bola atau lo cuma nunggu ada orang yang menghubungi lo, Hmm. tapi lo belum tentu bisa dapet rutin gitu. Itu saringan pertama. Jadi pikirkan lagi apakah lo tipe orang yang suka menunggu dapat hasil rutin tiap bulan, misalnya kayak gajian dan ya gajian dalam tanda kutip gitu ya misalnya atau gajian real gitu misalnya. Yang tiap Hmm. bulan lo dapet, lo tenang, lo anteng, lo nggak gusar, hati lo nggak deg-deg ser gitu, karena udah ada kepastian. Lo tipenya orang yang nggak bisa digantungin gitu. Nah, lebih baik tuh cek yang pasti-pasti deh. Makanya dari situ lo udah merefleksikan tuh ya. Iya, mulai mulai lo pikirin itu. Nah, kalau ketika lo ketemu, ternyata lo bukan. Oh, ternyata gue anaknya suka gerak nih, proaktif. Woi, kalau nggak ada Iya. yang datang, gue nyari gitu. Oke, boleh dilanjutkan. Tapi ada masa di mana lo akan punya kompetitor. Benar. Itu bakalan lebih susah lagi dan kondisinya bahkan di era digital kayak sekarang ya semuanya udah terbuka nggak sih, kayak lo Betul. antar perorangan aja udah bisa kelihatan kompetisinya. Betul. Nah, cuman yang orang akhirnya ada yang down, ada yang kreatif. Misal, Hmm. misal, ketika lo ada kompetitor,
orang yang insecure gitu ya, atau tadi yang deg-degser gitu, walaupun lulus ujian proaktif, di situ dia langsung down gitu. Waduh, gue nggak sekeren dia, gue nggak selengkap dia, gue nggak sebagus dia gitu. Udah, habis. Nah kalau kayak gitu, pikirin lagi tuh, mendingan lu cari yang safety lagi. Kenapa? Karena itu, atau lu bisa jadi orang yang tipes berikutnya, Apa tuh? yang ngerti gimana caranya kolaborasi. Oh, iya, 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 iya. Misal, gue waktu di travel misalnya nih. Ternyata ketika di travel itu ada 2 atau 3 travel yang memberikan pelayanan sama. Hmm. Oke, di tempat tersebut. Oke. Nah, ketika yang satu punya banyak pelanggan, sedangkan gue Mm-mm. cuma sepertiganya, yang Mm-mm. saat travel kedua ternyata cuma 1/8, lo bisa kerjasama tuh. Travel yang paling banyak pelanggannya, dia yang melakukan trip tersebut. Hmm. Jadi lo nggak rugi, tapi itu tetap jalan. Walaupun lo nggak dapet keseluruhan dari total peserta, misalnya. Iya, 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 Lo benar-benar. siap nggak tuh mendapatkan hanya sesuai porsi lo? Nah, kalau lo orangnya ambisius, tapi maunya gede, tapi kemampuan nggak ada, mending mikir-mikir dulu deh, guys. Iya, iya, iya. Atau lo bisa jadi spesialisasi. Ya kalau spesialisasi, you better become the best or nothing, ya nggak sih? Jadi kayak waktu itu di travel juga misalnya. Gue sempet kepikir dan lakuin untuk jadi penyedia jasa kapalnya doang, Pak. Elunya. Iya. Jadi nih, Terus, ketika semua orang udah berlomba-lomba untuk bikin open trip dan perang harga, main murah-murahan, otomatis banyak pintu dong, banyak pintu masuk untuk mendatangkan wisatawan dari para si provider, trip provider ini gitu. iya. Jadi pertanyaan dong buat lu, apakah fasilitasnya sudah mencukupi banyaknya permintaan itu? Fasilitas apa sih yang krusial dari kegiatan ini? Oh, salah satunya kapal gitu. Benar-benar. Lo bisa mulai tuh berpikir atau dirasakan diri sendiri. Oh, gue mau nggak ya jadi spesialis kapal misalnya. Hmm. Jadi lu nggak berambisi untuk gue mau datengin tamu sebanyak-banyak lagi, tapi gue berambisi atau punya tujuan bahwa gue akan memberikan pelayanan kapal untuk semua provider dan siapapun boleh pakai kapal gue misalnya, atau digabung pun boleh misalnya. Jadi lu Gitu. switching ini dong, pivoting dong berarti bahasa. Switching, iya. Yeah. Pindah gitu ya, Cuma main pivot. indah. Uh, mendetail kesenangan lu sebenarnya. Misalnya kesenangan lu traveling. Dari kesenangan lu traveling yang luas ini, ada kegiatan apa aja sih dari kesenangan lu gitu misalnya. Oh, ternyata ada Hmm. berkapal, ada snorkeling, ada diving, ada kegiatan lain misalnya. Nah, cukup lu happy dengan part of your hobby gitu. Bukan hobi lu secara keseluruhan. Iya, iya, iya. Gitu. Sama kayak lu misalnya hobi lu motor. Hobi keseluruhannya balapan di sirkuit. Nah, lu Iya, iya. bisa seneng driver doang, atau lu bisa seneng juga nih jadi orang yang ngutak-ngatik motornya di pit stop doang gitu. Atau lu mau all in nih, nyiapin motornya juga, balapannya juga gitu. Wah, iya, iya, Atau iya, iya. contoh kalau di dunia konten nih, atau kalau contoh di dunia konten, lo mau bikin konten, mau bikin video, apakah kameramannya mau lu juga, editornya lu juga, scriptwriternya lu juga, lightingnya lu juga. Nah, kalau kalau kata Mas Bon, kalau kata Mas Bon, itu namanya sendiri production, Pak. Tapi tapi nih ya, terkait kayak gitu, sejujurnya itu adalah konsepnya YouTube di awal-awal nggak sih? Betul. Broadcast yourself. Sendiri production. Sendiri production kan?
Aduh, Kenapa ya? lucu. Karena waktu itu usernya belum banyak, bro. Iya, sekarang kan nggak broadcast yourself. Lu punya Hmm, tim. Itu dong. Iya, 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 iya. Nah, terus gini Ren, kan tadi kita bahas tentang akhirnya lu berkaca dan merefleksikan diri bahwa oh emang mungkin gue belum saatnya gitu lah ya. Hmm. Lu udah Hmm. nyoba juga kan sampai di titik tertentu kayak belum nih, gue masih perlu sesuatu gitu ya kan. Tuh. Di titik balik apa Ren? Lu akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi pegawai Oke. dibandingin apa sih bahasanya Full. ini usaha Full enter usaha gitu ya. Ya. gitu-gitu. Titiknya adalah di mana ketika lo sadar lo butuh pemasukan yang rutin misalnya. Hmm. Ya. Misalnya kayak gue butuh nominal sekian untuk mendevelop ini atau untuk menginvestasikan buat diri lo terhadap hal ini gitu. Hal Nah, ini kalau tuh lo udah maksudnya mulai misalnya hobi lo atau ya apa? hobi lo, kemampuan lo, fasilitas yang mendukung segala macam gitu. Karena kalau lo gini, kalau lo berangkat dari hobi aja, terus mau lo jadiin profesi, jangan ngarep bahwa itu akan langsung menghasilkan sesuai nominal yang lo harapkan kayak tadi tuh proyeksi lo langsung 8 juta sebulan Oh, karena lo pernah dapet 500 sampai 1 juta satu kali ngelayanin orang gitu. iya. Mm-mm. Sedangkan kan tidak semanis itu. Benar, benar. Hmm. Jadi Tapi lu udah kalau nyampe titik lo itu ya? jadi kalau lo akhirnya ini jadi finansial talking gini. Ketika lo akhirnya iya dong, nanti saya jadi financial advisor dong kalau gitu. Dan, tapi kalau ketika lo menyadari kebutuhan lo, keinginan lo, kebutuhan lo, kemampuan lo sinergikan, lo olah lagi, nah lo akhirnya akan jujur tuh sama diri sendiri gitu. Apa yang bisa lo lakukan gitu, biar nggak gede kepengen, kecil kemampuan gitu kan. Oh iya, 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 iya. Dari situ ya jawabannya ya. Dari situ. Dimana apa tadi kebutuhan lo, keinginan lo, sama kemampuan lo udah sinergi apa belum gitu ya? Betul. Karena kan untuk lo punya value atau harga diri, harga jual yang besar, nilai kemampuan yang besar, kemampuan lo juga harus besar dong gitu. Benar. Nah, untuk dapat kemampuan besar, ya investasi lo atau proses pembelajaran untuk diri lo sendiri juga harus besar gitu. Benar, benar, benar. Modal awalnya ya dari situ ya. Iya, entah lo meluangkan waktu lo, tenaga lo, duit lo atau pikiran lo itu gede gitu. Itu bisa apa? Itu ada nilainya gitu, valuable gitu, bukan bernilai maksudnya kita konversikan jadi duit ya, bukan. Tapi itu tuh ada sesuatu yang berharga gitu dari itu semua gitu. Hmm, 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 Mungkin hmm. itu yang nggak dilihat sama temen-temen yang ngerasa bahwa iya enaknya jadi dia terkenal, duitnya banyak, cepet. Balik lagi Iya, yang kita ingat gitu. Kalau lo mau bagus, terus lo modalnya minim, jangan ngarep cepet. benar, 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 benar. Setuju, 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 Mm-mm. setuju. Sesuaiin aja ya dengan kemampuan. Sesuai. Iya. Jangan terlalu maksa lah ya bahasanya ya. Yeah. Jadi gini, gue kemarin sempet sharing juga sama saudara gue bahwa banyak orang yang orientasinya ke hasil doang. Benar, banyak, banyak banget. Banyak Karena orientasi. Hmm? kalau dipikir, kenapa banyak orang yang berpikirnya cuman orientasi ke hasil? Kita dari kecil udah dididik kayak gitu gak sih? Bener.
Gimana kondisinya lu sekolah, nilai lu jelek, terus lu diomelin, diminta doang nilai lu bagus. Diarahin Nah, kagak, diajarin juga belum tentu. nah, Cuman terus, dituntut doang. terus bisa jadi hal yang nilai lu jelek tadi, bisa jadi ya, ternyata itu bukan hal yang lu nyaman melakukannya gitu. Benar, benar, benar. Sedangkan di hal lain gitu, ternyata lu nyaman melakukannya dan nilai lu excellent banget gitu. Kenapa? Karena lu suka gitu. Iya, iya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Banyak orang yang berpikirnya cuman orientasi hasil. Ya, tapi dia nggak fokus ke proses. Atau ada juga yang fokus ke proses, nggak mikir hasilnya apa. Nah, dua hal ini perlu lo pertimbangkan gitu. Antara berusaha dan berserah. Tar dulu. Ulangin gimana tadi? Ada orang, Berorientasi. ada Heeh. orang yang orientasinya ke hasil doang, tapi dia nggak mau tahu Tapi, prosesnya kayak apa. oke. Terus Itu yang jadi, satu lagi? nah itu biasanya jadinya kayak gede maunya, tapi nggak sadar kemampuan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak dia Oh, nganggep, ah dia aja bisa, masa gue enggak? Tapi dia nggak ngaca gitu. Dia orang ini iya. bisa karena melakukan hal ini gitu. Lah gue juga pengen Terus? bisa. Tapi lo mau nggak melakukan hal-hal yang dia lakukan gitu? Iya. Terus satu lagi yang Satu lagi adalah lo cuma fokus ke proses, tapi nggak prosesnya. mikirin hasil. Kayak, lo cuma fokus ke prosesnya aja nih, konsisten aja melakukan ini gitu. Tapi lo nggak punya tujuan gitu, nggak bikin hasil. Ah, gue mah ngalir aja deh. Yang penting gue bikin. Jadinya apa ya bodo amat gitu misalnya. Nah, kalau gitu yang bagus yang mana, Ren? Nah, Ayo, Ren. kacau. Nah, ya dua-duanya perlu sih maksud gue. Tapi yang perlu digarisbawahi, lo perlu punya tujuan untuk mendrive diri lo berproses. Iya. Iya, Tapi, benar. ah, Setuju. karena ketika lo punya tujuan, lo tahu untuk melakukan apa aja gitu. Iya. Tapi ketika lo sedang berproses, Mhm. posisikan diri lo tidak Mhm. terbebani dengan tujuan lo. Posisikan diri lo tidak terbebani dengan tujuan lo. Tujuan lo dalam artian hasil yang tadi yang Hasil yang diinginin. makanya kalau yang orientasinya ke hasil, dia bakal kepengennya doang gitu. Tapi dia bakal kepengennya doang, tapi nggak punya kemauan gitu. Hmm. Gak punya kemauan berproses gitu ya. Nggak punya. Jadi karena nganggapnya ngelihat enaknya ketika udah ada di posisi hasilnya gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, Make kayak sense. make sense. Oke. Nah, makanya ketika lo sedang berproses, ya lo fokus sama apa yang lo kerjakan sekarang. Kalau lo mikirnya yang di depan mata nggak lo kerjain, Bray. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Terus ketika itu nggak tercapai, yang mana karena lo juga nggak ngerjain yang di depan mata lo, akhirnya lo jadi kecewa gitu. Ya, kok impian gue nggak terwujud terwujud lah. Ya, iya gimana mau terwujud yang di depan lo aja yang nggak lo kerjain gitu. Contoh dari ini yang nyata, Ren. Oke, Gimana tuh? misalnya, Biar misal. biar lebih relate gitu, biar lebih relate. Oke. Yang gue pernah lakuin misalnya, paling gampang lah ya. Gue pengen banget punya video traveling. Hmm. Gue pengen banget gue lagi traveling, didokumentasiin, sinematik, videonya keren, kayak YouTuber-YouTuber travel. Wes, ya, pengen banget dong, gue gila, pengen banget nih gue. Masa dia aja bisa bikin kayak gitu, gue enggak. Terus gue traveling, ya kan, gue traveling,
gue bikin video, gue ngambil-ngambil gambar, pokoknya semau gue aja gitu. Iya. Sampai rumah, gue nonton lagi video orang ini. Kita ke tempat destinasi yang sama gitu ya. Terus gue lihat lagi Heeh. video si influencer ini, gila keren-keren. Terus gue juga pengen bikin dari apa yang gue ambil kemarin di tempat wisata itu, gue pengen bikin kayak dia. Terus gue lihat, loh kok nggak sekeren dia gitu. Nah, Jauh. jauh, jauh gitu. Kok jauh ya? Nah, terus ketika lo jauh, waduh, kok jauh ya? Pas lo gitu kan, akhirnya lo, ada dua orang nih akhirnya gitu. Apakah gue langsung jadi, wah, yang berpikir negatif nih. Heeh. Wah, bohong nih. Masa bisa bikin gini? Buktinya gue kesana enggak. Wah, ini bikinnya gimana nih? Kok dia bisa bikin kayak gini nih? Misalnya kayak gitu gitu. Wah, kayak atau yang pesimis kayak, wah kayaknya gue nggak bisa jadi sekeren dia deh gitu. Nah, tapi kalau yang Belum. belum bisa sekeren dia nih gitu. Enggak, biasanya langsung down gitu, Pak. Nah, cuman yang Oke, oke, oke. ya, yang akhirnya lu menyadari bahwa oke, gue punya tujuan bikin video keren kayak gitu. Tapi prosesnya apa nih yang harus gue lakuin? Oh, pengambilan gambarnya di sini, di sini, di sini. Cara ngambil gambarnya dengan metode ini. Ada berapa shot di sana, cerita alur ceritanya gimana, ada berapa jenis gambar misalnya. Disiapin dan lo ambil ketika lo traveling. Otomatis ketika lo bawa balik, lo kerjain materi yang sesuai dengan apa yang lo inginkan ada tersedia gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya antara kemauan lo sama kemampuan lo, which is kemampuan di sini adalah kapabilitas lo untuk mengambil gambar seperti dia dan stock footage yang sesuai dengan yang lo harapkan ada. Benar. Nah kalau nggak ada kan, ini cuma pengen keren doang tapi nggak bisa ngambil gambar, percuma dong. Iya, iya, iya. Iya, nah Malah ada jadi nggak nikmatin jalan-jalan atau liburannya ya. bener. Terus ada apa lagi? Atau yang kedua, yang orientasinya sama proses doang nih Pak, tapi nggak tahu mau bikin apa. Yang tadi gue bilang nih. Mana tuh? Yang penting gue konsisten, tapi gue nggak punya tujuan. Itu sama kayak kalian gue rasain ya di diri gue. Gue pergi ke banyak tempat, gue Heeh. ngambil stage, Heeh. rutin, konsisten, tapi gue nggak kebayang mau mau gue bikin apa tuh footage. Oh, jadi sebenarnya lu punya banyak footage-footage nggak kepake nih. Misalnya kayak gitu. Footage Atau nganggur. misalnya gini, footage yang gue ambil itu nggak bisa digabungin satu sama lain, sehingga tidak Iya. bisa dirangkai menjadi sebuah karya yang keren misalnya kayak gitu. Tapi secara konsistensi bener gitu, karena tiap jalan-jalan gue ambil-ambilin tuh footage-footage-nya gitu. Cuma Iya, karena iya, gue iya. gak punya tujuan mau bikin apa, ya udah gue cuma ngambil doang. Tapi gue nggak tahu ngerangkainya gimana. Iya sih. Akhirnya harus balance semuanya ya. Iyo, dong. Hmm. Karena kita kebiasa disuruh milih ya sih. Wah, gue lebih milih cinta hobi gue atau mencintai profesi gue. Kayak kita dipaksa buat milih di saat padahal ada pilihan menyinergikan gitu. Apa? Ya, padahal di saat kita bisa punya pilihan untuk menyinergikan dua hal itu gitu antara hobi dan profesi Oh. gitu. Bahwa untuk lo jadi viral misalnya nggak cuma dengan satu cara aja gitu, banyak cara untuk jadi viral. Misalnya lo punya konten yang positif gitu misalnya. Tapi kadang lu suruh milih, mau milih viral apa positif? Mau milih viral apa positif? Kayak yang terjadi sekarang ya. Eh? Eh, saya tidak bilang seperti itu. Itu berdasarkan pengamatan saja sih. Opini beda sih. Gitu, Pak. Nah, Nah, tapi kalau balik lagi ke profesi, hmm, gitu. Pasti ada alasan kenapa lo ambil profesi itu gitu. benar. Baik itu lo sukain apa enggak ya. Tapi satu hal yang perlu lo bangga, perlu lo perhatikan atau lo anggap dari
diri lo sendiri dari ketika lo menjalani profesi, ada kemampuan yang lo berikan di situ gitu. Hmm, Oke. benar-benar. Kalau lo tanya lagi ke diri lo sendiri, sebenarnya lo punya kemampuan itu, Mm-mm. sedikit banyak ada perasaan lo melakukan itu dengan menyukai hal tersebut gitu. Iya, iya, iya. Tapi karena lo tertutup sama kesenangan lain yang menurut lo lebih menyenangkan, akhirnya si kesenangan itu nggak lo hitung sebagai kesenangan gitu. Mm-mm. Makanya kalau lo punya kemampuan, terus lo bingung kenapa gue bisa punya ini, coba lo kilas balik. Lo dulu kenapa belajar ini, kenapa sampai Iya, bisa, iya, serius iya, iya. aneh, senangnya apa gitu. Karena realitanya kalau lu nggak suka sesuatu atau lu nggak menyenangi hal tersebut, akan lo abaikan gitu. Iya sih, bener sih. Menarik, menarik, menarik. Nah, Nah, ini kalian mepet ke penutup nih. Jadi lebih baik mana, Ren? Profesi jadi hobi atau hobi jadi profesi? gila. Gimana, Ren? Ayo, Ren. Ini nggak boleh, Soalnya nggak boleh apa? dipilih dua-duanya, nggak boleh. Ya menurut lo aja. Kalau menurut gue nih ya, kalau Kalau menurut menurut gue lo, kalau menurut lo. lebih baik profesi jadi hobi atau hobi jadi profesi. Sepemikiran gue, hobi jadi profesi. Oh, jadi profesi. Iya, karena ketika lu memilih profesi jadi hobi, lu workaholic nih. Oh, apa? Workaholic. Oh, oke, siap. Lu nggak akan inget hal lain. Lu akan eh ya workaholic gitu, yang parah ya, dalam konteks workaholic yang parah gitu, dimana lo maunya di kantor, maunya nyelesain apapun di kerjaan doang gitu. Lo nggak inget Mm-mm. rumah, lo nggak inget keluarga, lo nggak inget hobi, lo nggak inget kesenangan lain selain kesenangan lo bekerja. Karena gue pernah di fase itu, ketika lo memilih profesi jadi hobi, wah, workaholic gitu ya. Meskipun banyak juga orang workaholic bukan karena kemauannya dia, tapi mungkin keadaan atau eh, pelarian kali ya. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Bapak gimana? Gue pernah baca satu buku, San. Apa ya? Bukunya judulnya Belajar Goblok dengan Bob Sadino. Gimana tuh? Isinya gimana ya? Iya, jadi ah, ketika dia bilang bahwa Heeh. lo bekerja, apa yang disebut bekerja itu adalah hal yang lo senengin, which is hobi tadi, kayak lo bilang tadi. Kayak lo berangkat dari hobi itu jadi profesi, atau dari profesi itu jadi hobi. Iya. Selama hal itu lo senangi, itu lo akan menyadari porsi lo sendiri untuk Hmm. kegiatan itu gitu. Nggak ada yang namanya memforsir tuh akhirnya, kalau yang gue rasain. Hmm. Oke. Terus jawabannya? Tapi Aha. kalau gue jawab menjalankan dua-duanya. Profesi gue, hobi gue. Hobi gue akhirnya jadi profesi gue. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh?
Gimana tuh? Kenapa gue bisa akhirnya profesi gue jadi menyenangkan tapi nggak nyita waktu gue, sedangkan hobi gue akhirnya nyita waktu gue, karena pada akhirnya gue memiliki rasa butuh terhadap hal tersebut, Terhadap keduanya. terhadap keduanya. Hmm. Iya, iya, iya. Gue eh, gue seneng gue seneng melakukan fotografi misalnya. Oh, Gue seneng melakukan fotografi, akhir karya-karya fotografi sampai karya gue misalnya atau hari punya, iya, akhirnya sampai iya. ada orang mau bayar gue untuk ngambil itu. Nah, Iya, iya, iya. itu jadi profesi. Tapi ketika ternyata gue sudah melakukan fotografi profesi di mana terus gue butuh Hmm. belajar lebih gue sambil dibayar orang, nah Hmm. itu akan dapat kesenangan yang sama. Make Karena sense. pada akhirnya awal dari lo menjalani profesi ini, kalau nggak lo sukain, itu akan ketemu rasa jenuh, bosen, atau bahkan lo tinggalin. Kalau lo nggak ngerasa butuh dengan pekerjaannya maupun bidang kegiatan yang lo lakuin, baik itu hobi ataupun profesi. Iya, 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 benar, 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 benar. Make sense, make sense. Gitu. Jadi lo mau berangkat dari profesi atau lo mau berangkat jadi hobi, menurut gue sama aja. Selama lo menyenangi bidang tersebut. Tapi kalau yang lo bilang kayak berlebihan gitu, waduh, Pak, minum aja kelebihan kembung, Pak. Nah, itu, Pak. Tidur aja, tidur aja kelebihan kaku badan, Pak. Seperti hobi Anda dahulu ya. Sama kayak misalnya lu banyakin hobinya doang ya kan, lu spend 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 somethingnya mengeluarkan sesuatu juga pasti banyak banget, akhirnya nggak balance juga hidup lu kan, kebanyakan pengeluaran nggak ada penghasilan, atau lu dapat pemasukan banyak banget karena lu hobi kerja gitu, tapi lu nggak menikmati dan hasilnya nggak bisa lo rasain Wah, juga. sulit Pak itu Pak. Saya pernah ada di titik itu Pak. Oh, saya kerja waktu itu di hutan ya kan, di laut berbulan-bulan, duitnya ada nggak pernah bisa dipakai, bingung Pak. Udah gitu nggak punya temen lagi. Nggak punya temen lagi, aduh lengkap sudah. Waduh, malah Jomblo, deg aduh kalau jomblo sedih lagi Pak. Aduh, kacau, kacau. Kacau. Ya menarik, menarik, menarik. Ya cukup ini sih, cukup membuka ya, membuka wawasan. Jadi pastikan kalau kalau lo ingin menekuni hobi lo, pastikan lo punya sumber daya yang cukup, karena pasti akan selalu ada pengeluaran untuk menyokong hobi lo. Benar. Tapi kalau lo mau jadiin sesuatu itu jadi profesi, pastikan lo punya kemampuan yang cukup dan juga manajemen waktu yang baik. Benar. Sama tambah lagi harus apa ya? Adaptif ya untuk ngelihat semua solusi. Kayak sekarang kan banyak banget semenjak pandemi bisnis-bisnis pada beradaptasi dengan keadaan baru segala macam. Meskipun ada juga yang akhirnya tutup karena nggak bisa beradaptasi karena keterpaksaan juga mau gimana lagi. Bener banget.
Itu tuh yang sebenarnya apa ya, kunci ya. Oh, Tahu untuk tahu untuk kapan beradaptasi, sadar untuk segera beradaptasi atau segala macam yang berhubungan dengan adaptasi lah. benar. Terus tapi karena biasanya orang yang udah merasa dirinya mumpuni atau karena itu dia berangkat dari kesukaan dia pribadi itu nggak mau berubah atau nggak mau dikoreksi. Iya, iya, iya. Dan jangan lupa sering-sering ngobrol atau minta masukan dari teman-teman di sekitar lo sih terkait baik itu profesi lo maupun hobi lo gitu. Karena Benar. ya, jarang peluang itu bukan diri kita sendiri juga yang ngelihat gitu, tapi peluang itu datang dari kebutuhan orang-orang di sekitar kita gitu. Benar. Gitu. Kalau bisa jadi ya profesi. Profesi lu bisa jadi mendatangkan hobi baru sebenarnya. Oh, iya, iya, Di iya. mana lo menemukan kesenangan sesuai dengan apa yang lo inginkan gitu. Ketika lo punya tujuan. Jangan jangan menapik apa ya, jangan menyepelekan hal tersebut gitu. Tapi buat yang lagi ngelakuin hobi juga jangan lupa buat cari peluang-peluang di mana kesenangan lo juga bisa menghasilkan sehingga bisa menyediakan kesenangan-kesenangan lain yang bisa mendukung hobi lo tersebut. Wah, menarik sekali. Quotes-nya menarik sekali. Iya Benar, dong. benar, 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 benar. Profesi. Tapi gue penasaran gitu. Apa? Lo pernah nggak ketika lo menjalani profesi lo, Mhm. nah, pekerjaan lo yang tadi nggak lo rencanain karena lo butuh kerja, ibaratnya butuh pemasukan, tapi Iya. di tengah jalan itu ternyata lo menemukan sesuatu yang menyenangkan dari profesi lo. Bukan keseluruhan profesi lo ya, tapi kayak ketika lo diminta untuk mengerjakan suatu hal, ternyata wah ini menarik, bisa ngedevelop atau ngebangun diri gue banget nih gitu. Lo pernah gak sih ketemu hal kayak gitu? Sampai saat ini gue justru nggak terlalu banyak nemuin itu di profesi, tapi lebih banyak justru di hobi. Ayo lo. Oke, oke, oke. Karena kalau gue refleksikan kan gue pegawai udah 2 tahun nih. Mm-mm. Ketika awal-awal mungkin banyak terpapar, tapi ketika udah masuk ke 1 tahun, 1,5 tahun, di situ udah mulai tuh kayak, wah enggak nih, nggak dapet lagi nih gue self developmentnya gitu. Hmm. Dibanding ketika gue ngulik hobi untuk waktu luang ya kayak, oh tiba-tiba gue dapet skill baru, oh tiba-tiba gue dapet relasi baru, oh tiba-tiba gue dapet akses ke hal-hal baru gitu-gitu. Oke. Sedangkan lo pernah nggak dapet yang ternyata dari yang lo senangi dihargain orang? Pernah, tapi tidak continue. Siap, 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 siap. So, pilihannya berarti ada dua ya. Antara lo bisa dapet hal yang menyenangkan dari yang lo hasilkan, atau Ya, lo bisa menghasilkan dari sesuatu yang lo senangi. iya, iya benar. Itu tadi. Gitu. Jadi hobi atau profesi paling nikmat sih dijalanin dua-duanya sih, Pak. Jalanin aja. Konklusinya adalah itu ya. Konklusinya adalah dua-duanya lu jalanin, mana yang peluangnya paling gede, itu bisa jadi rezeki lu di situ. Realistis dengan keadaan juga nggak sih? Betul dong. Makanya fokus pada proses juga, jangan lupa. Iya, 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 iya. Make sense, make sense.
Gue inget Oke, itu dulu mantap sekali. ah Gimana gue gimana? satu lagi cerita terakhir inspiratif banget. Oh iya iya. Dulu ada temen gue Aha. hobinya Ah. hobinya mengcapture sesuatu dengan teknologi terbaru. Contoh, ketika baru ada kamera, dia motret pakai kamera. Ketika akhirnya kamera jadi digital, akhirnya dia motret pakai kamera digital. Sampai akhirnya ada teknologi kamera 360, Ya, di mana lo bisa nge-capture 360 derajat dari yang ada di sekeliling lo. terus Itu bukan pekerjaannya dia, hanya hobi. Nah, sampai suatu saat, ternyata dia mengira hobi itu bisa menghasilkan buat dia. oh, Oke, akhirnya semuanya dicurahkan ke situ. waduh. Oke, semua dicurahkan ke situ, dipersiapkan segala macem. Dia mau fokus ke situ. It works, tapi nggak long last, tapi nggak sustainable. Gimana tuh ceritanya tuh? Kenapa Iya, dia bisa akhirnya works tapi nggak sustainable? Berarti kan ada sesuatu di tengah-tengah dong. ada betul. Jawabannya adalah timing. Waduh, gimana gimana gimana? Karena momentum pada Oh. saat itu belum siap untuk menerima produk yang dihasilkan. Hmm. Alih-alih lo ngedevelop diri lo untuk mempersiapkan jadi yang terbaik di bidang itu, lo langsung mengkomersilkan atau memprofesikan hobi lo tersebut. Hmm. Makanya dia nggak long last. Sustainable. Kalau saja hal itu, hobi yang lo senangi tadi, lo jadikan profesi di era sekarang saat pandemi di mana semua serba online, timing dan momentumnya akan sangat berbeda. Iya sih, jauh sih, jauh berbeda sih itu sih. Ya, karena semua orang pengennya virtual sekarang. Daripada harus datang ke suatu tempat, virtual tour, bahkan kemarin ada lagi temen gue yang bikin virtual traveling ke gunung. Lo bayangin. Bodoh amat. Nah, Semuanya saking virtual. kangennya jalan-jalan, itu sampai rela bayar buat nonton gimana proses traveling ke atas gunung. Ai, gokil, gokil. Dan Tapi by the way, gue punya pertanyaan jadinya untuk temen lu yang hmm, eh apa tidak long last itu tadi. hah, Apa kan gimana ya bahasa depan pembukaannya? Ketika dia udah punya di awal hmm, dengan apa tadi kemauannya dia punya hobi mencoba semua hal-hal baru ya berarti ya. Serba betul, pertama kali lah ya. betul. Nah, bukankah ketika kondisinya momentumnya baru muncul sekarang, dia bukannya bisa pivoting untuk kembali melakukan itu ketika pada masa zaman dulunya nggak bisa? Balik lagi resourcesnya, Pak. Sumber dayanya. Oh, dia udah nggak punya sumber daya itu. Iya. Jadi kalau misalnya lo menghabiskan sumber daya lo untuk hal yang lo senangin tanpa ada return atau balik yang tepat di momentum yang tepat, Mhm. itu akan habis duluan. Ibaratnya kayak gini. Gimana ya? Lo ngeforsir waktu di masa muda gitu untuk melakukan sesuatu. Hmm. Tapi ternyata pas lo pengen nikmatinnya itu di masa tua, tenaga lo udah nggak ada gitu. Hmm. Padahal itu baru bisa kejadian pas lo di masa tua. Tapi kalau lo hemat dan tersusun, teratur dengan baik sehingga sumber daya lo sampai di mana momentum itu datang, pada saat momentum itu ada, lo tetap bisa melakukan hal tersebut gitu.
Menarik, 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 menarik. Jadi Iya. kebanyakan orang euforianya adalah ketika lu senang sesuatu, lu jor-joran sama itu gitu. Iya, karena emang ibaratnya mumpung ada gitu bahasanya kan, Bener. Selagi ada. lagi bisa. Tapi ada menurut lo, bukan Ah, menurut ah. kesempatan. Ya, iya, iya sih benar juga. Itu kalau catatannya yang buat berangkat dari hobi. Karena tadi gue akhirnya dari perkataan lu yang, wah kalau lu lebih milih yang berangkat dari hobi, jadi profesi ternyata salah satu hal yang lo perlukan adalah timing. Iya, momentum. Iya, iya, iya. Gue punya cerita juga tuh tentang itu. Jadi temen gue nih coy, dia dulunya apa ya bahasanya ya? Buruh ini, buruh potong-potong kaca. Hmm, Ini bukan gue mendiskreditkan buruh ya. Buruh itu gajinya gede juga sob, jangan salah. Cuman dia di bagiannya potong-potong kaca emang. Nah, dia punya hobi nih hmm, Pak. Eh Dulunya hobi ikan, terus hobi ngeblok sama motor. Jadi hmm, penyaluran hobinya dia adalah eh nge-share tentang ikan-ikan gitu sama motor. Pembahasan hmm. motor lah sama kayak gua. Dia ini dulu sempet kerja di industri ikan hias. Oke. Nah, karena dia emang suka ikan dari awal kan, jadi dia enjoy itu, enjoy untuk nge-share, untuk bikin ini itu. Jadi profesinya adalah ikan, hobinya adalah nge-share informasi melalui blog. Oke, hobi Nah, menulis ya. uh-uh. Terus suatu ketika blog bisa diduitin, Oke, AdSense. AdSense dan lain-lain dong. Yoi dong. Terus dia ngerasa kayak, wah gila, gue sebulan aja lebih banyak nih pendapatan gue dari pada gue jadi tukang ikan, ibaratnya gitu. Oke. Cabutlah dia dari situ. Cabut, terus momentumnya adalah ketika nggak lama setelah dia cabut, sih sebulan 2 bulan, Hah? blog itu kena badai badai AdSense gitu deh. Sempet kan Oke, tuh dulu ada sebutan-sebutan blogger-blogger pada pusing untuk cari kerjaan karena nggak bisa di AdSense-in. betul. Nah itu salah satu temen gue terdampak tuh kayak gitu. Hmm, Balik lagi kan ke momentum. betul. Yang tadinya udah fokus pak, wah udah yakin sama kayak temen ente. Yoi. Pas kayak gitu, ya udahlah gue realistis aja. Akhirnya itu tadi jadi buruh kaca. Tapi ada lagi yang menarik. Ketika Nah, dia jadi buruh kaca, mm-mm. dia udah nggak fokus dengan masalah duit kan, duit dari blog. Ah, ah. Dari situ dia dapat kesempatan pak ternyata. Un. Kesempatannya adalah karena dia sering nge-share tentang motor dan modifan, dia Nah, jadi punya resources untuk berdagang part-part modif. kan? Nah dari situ pak, akhirnya pak, dia mundur dari buruh kaca, sekarang jualan pak, jadi builder lah istilahnya. Jualan part modif sama ngebikin motor banyak orang jadi keren. Menarik nggak tuh? Gila. Dari situ gue dapet insight sih bahwa Makanya. lu jangan terburu-buru impulsif menentukan bahwa itu hal yang lu suka dan bisa menghasilkan. Nah, Tapi perlu lo uji dulu sampai hal yang lo suka itu menghasilkan dan hasilnya itu bisa berkelanjutan, ya gak sih? iya. Nah, ada lagi nih versi berhasilnya, Pak. Oh Kan iya, gagal, tapi bangkit baru berhasil lagi kan. ah, Ada lagi versi berhasil lagi nih. Ini salah satu blogger otomotif yang cukup terkenal. Gue nggak sebut namanya, biar kan tetap menjadi misteri. misteri Jadi asik.
Dia sempat sharing bahwa dulunya dia pegawai hotel. Terus dia mikir, bukan mikir, maksud gua awalnya nyoba-nyoba kan, bikin blog karena dia suka otomotif dan punya karakter yang cukup kuat gitu ya bahasanya ya. Rame blognya. Terus blognya rame, tetap ngejalanin jadi full time pegawai hotel sampai suatu saat dia mengambil mengambil keputusan lah untuk bisa nih gua full time blogger. Yo tinggal. Terus ketika dia jalanin full time blogger, itu masih jauh tuh dari badai AdSense itu ya kan. Ketika dia ngejalanin itu, riset sana sini untuk bikin artikel-artikel keren, terus kenal sama berbagai macam pabrikan, berbagai macam brand sana sini. Aliran revenue stream ya. Revenue streamnya dia justru makin kebuka, makin gede Pak. Nah ketika badai itu datang, satu revenue stream doang itu hilang, tapi revenue stream yang lain justru bertahan dan itu yang ngehidupin dia sampai sekarang. Gokil. Dia tuh main blog kalau nggak salah dari 2009 apa. Sampai sekarang Pak, dikenal banyak brand, terkenal juga di mana-mana. Banyak kan. Jadi akhirnya kita bisa menjalani itu paralel, nggak cuma satu hal. Mungkin yang dimaksud hobi di sini atau hal yang lo senangi ya, bukan hanya sekedar hobi yang lo lakuin di waktu luang dan lo senang dan lo ngeluarin duit. Hal yang lo senangi ini bisa lo lakukan secara kontinu berdampingan dengan profesi yang sedang lo lakuin gitu. Iya, dan balik lagi ke yang tadi, ketika lo mau jadi hobi, lo mau jadi profesi, sadar momentum, dua, cari solusi adaptasi sih. Karena ketika lo pivot dari yang tadinya pegawai, langsung jebret, nggak ada penghasilan bulanan yang pasti, lo mau ngapain sob? Itu dulu Betul. pertanyaannya. Betul. Atau yang kedua adalah lo kembali lagi cari profesi Oh bener, yang komersil tapi sesuai dengan bidang yang lo senengin tadi. bener. Kayak tadi penulis blogger kena badai. Kalau Iya, dia bener. nambah skill profesional, dia mungkin bisa kerja jadi jurnalis, ya nggak sih? Bener. Bisa bikin buku atau apapun gitu. Iya, tapi temen gue itu memilih untuk menggunakan hard skill-nya dan untuk bertahan hidup. Dan Iya. untungnya sekarang ada jalan lain di mana passion-nya dia lah yang akhirnya dia kerjain gitu loh. Tapi satu hal yang akhirnya gue dapet insight di sini, orang yang berhasil adalah orang yang nggak berhenti, ya kan? Gak berhenti belajar. Iya. Itu dia. Nggak berhenti belajar dan nggak berhenti nyoba sih. Harus dua itu, karena kalau lu nggak berhenti belajar dan lu nggak nyoba, percuma juga. Gede mau, ya kan kemampuan nggak ada bos. Itu dia bos. Iya gerak. Nah ini mantap sekali ini obrolan kita nih malam ini nih. Kita sudahi saja mungkin ya Ren ya. Ini biar nggak terlalu lama Smart Netizen mendengarkannya. Kenapa lama-lama gitu? Banyak insight ya jadinya ya. Oke, halo Randy, masih di tempat atau putus? Masih banget. Minum dulu Ren, minum dulu. Ya mas, sudah pak. Masih sudah minum yang belum disponsor. Ya kayak gitu. Untuk teman-teman yang masih ragu atau bingung terkait hobi jadi profesi atau profesi jadi hobi, intinya adalah pertama cari dulu yang bisa membayar kebutuhan hidup lo.
Sepakat. Kalau itu enggak terpenuhi, jangan muluk-muluk, pengen hobi dibayar. Betul. Itu aja kali ya malam ini ya Ren ya. Sepakat. Ada lagi nggak lu penutup dari lu mungkin? Aduh. Baik itu lo lakukan dengan rutin ataupun tidak, pastikan lo melakukannya di saat yang tepat. Waduh, itu dia tuh. Iya, iya, betul juga benar. Tapi Oke. kan kita nggak tahu kapan saat yang tepat. Iya, iya. Lakukan itu setiap saat. Lebih impactful. Iya, Penutupnya dong. lebih impactful deh. Gokil. Gokil. Mantap sekali Kakak Randy. Oke, terima kasih sobat netizen yang sudah mendengarkan podcast ini. Gua Irsan 56 pamit dan teman saya Randy Kamil. jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Kreator Nongkrong karena masih banyak konten-konten yang sedang kita racik supaya kalian gak ketinggalan. Terima kasih Kakak Randy untuk Terima waktunya. kasih Kakak Irsan. Oke, Bye-bye. sampai ketemu lagi.